orang yang selalu banyak pertimbangan tentang hidupnya, untuk ngomong rugi dan lain sebagainya tidak akan maju. Pemirsa, kali ini saya datang di ini khusus spesial kambing kacang ini, dan kali ini saya ingin memperlihatkan dan menunjukkan ciri-ciri secara detail lah ini kambing kacang. Yang pertama, ini telinga. Berkaitan dengan telinga ini seperti ini nih. Ini telinga kaku, terus berdiri seperti ini. Ini rata-rata kambing kacang. Kalau bukan kambing kacang pasti tidak, telinganya nggak seperti ini. Telinganya pendek, kaku ini. Terus kemudian berkaitan dengan tanduk, kalau tanduk rata-rata umum lah. Ada yang ke atas, tapi rata-rata kambing kacang itu tanduknya kecil, kalau yang betina. Terus kemudian berkaitan dengan moncong, ini moncong seperti ini. Ini kepala kayak gini, ya mirip dengan Jawa Randu sama, kurang lebihnya sama, tapi kacang itu identiknya lebih lancip gitu, lebih lancip kayak gini. Terus kemudian kecil. Kalau terkadang memang Jawa Randu ada ciri-ciri khusus yang agak membedakan, mulai dari ininya kelihatan, ini dari sedem lah kalau di PE itu berbeda. Terus dari sebenarnya kacang ya intinya gini lah, kepalanya ini. Terus kemudian kalau masalah kaki ini karena masih dere ya, dere ini. Tapi untuk ukuran segini, kambing segini ini, ukuran kambing segini, ini kambing kacang ini sebenarnya siap kawin ini. Artinya bukan kecil, tapi memang ini badannya kecil. Ya, kacang itu memang identik badannya kecil lah. Badannya kecil. Terus kemudian ini mungkin kalau secara umur ya, kambing kacang ini berkaitan dengan umur lah dan besar. Kambing kacang itu memiliki lambat lah, masalah pertumbuhan itu lambat. Berbeda dengan kambing Jawa Randu. Sebenarnya kalau selisih ininya, tingginya, ada yang besarnya segini, dengan Jawa Randu tidak selisih. Cuman kalau masalah pertumbuhan dari kecil sampai kemudian dewasa, ini kambing kacang memiliki keterlambatan, berbeda dengan Jawa Randu. Kalau kambing kacang itu kecil, masih kecil, antara 1, 2, 3, 4 sampai 6 bulan itu kambing kacang terlihat seperti, kalau bahasanya sini kecentet gitulah, atau sulit tumbuh, atau seperti kambing boncel atau kambing pendek gitu kan, atau kambing tidak, ya intinya susah besar lah. Itu secara umum kalau kambing kacang. Yang paling mudah untuk ditandai ini sebenarnya telinga. Telinga itu yang paling mudah. Terus kedua dari kepala, itu paling mudah ditandai. Ketiga badan gitu. Kalau di sini kambing kacangnya standarnya ini yang umum. Terkadang memang ada kambing kacang yang sangat kecil sekali gitu kan. Sangat kecil, tapi di sini langka. Sudah tidak ada. Ini bukan silang, tapi masih murni kambing kacang. Belum ada persilangan, belum ada campuran kambing-kambing Jawa Randu, belum ada. Ini murni kambing kacang. Terus kemudian berkaitan dengan daging lah, seperti saya sampaikan beberapa kali, dan pengakuan banyak peternak lah. Intinya kambing kacang itu walaupun kecil, terus kemudian pendek, tetapi kalau masalah daging dia tidak bisa dibohongi. Artinya tidak bisa dikalahkan oleh Jawa Randu. Daging kacang itu cenderung dagingnya lebih merah ketimbang Jawa Randu. Lebih merah, lebih kayak seperti segar banget itu. Terus kemudian kalau masalah bobotnya itu pasti, kalau dengan kambing kacang itu kan beda dengan tulangnya lah. Artinya pertumbuhan tubuh itu lebih cepat di Jawa Randu. Nah kalau kacang, karena memang faktornya kambingnya kecil, dia tidak mungkin bisa seperti Jawa Randu, tidak mungkin.
Tetapi kalau diomong umur perbesar jantannya ini bagusnya kalau kambing kacang itu umur 4 tahun. Dia baru kelihatan. Kalau yang di sini kemarin yang seperti bur itu, kambing kacang yang bulat-bulat besar umur 4 tahun ini udah tidak ada di sini. Kemarin di hari raya Idul Adha tahun kemarin itu dijual 3, terus yang dipotong juga ada. Karena totalnya satu kandang ini koloni pejantan yang besar-besar waktu itu 5. Nah ini tidak ada, ini masih ada muda. Ini coba saya pegangkan ini. Itu ada 1, 2, 3, 4 itu muda. Coba saya lihat, bisa saya pegang nggak ya? Ini yang cukup agak besar nih, kambing kacang nih, yang pejantannya. Saya pegangkan. Coba. Nah ini pemirsa, ini pejantan kacangnya nih. Nih, ini pejantan kacangnya nih. Ini masih muda ini. Ini umurnya masih kurang lebih ini 1,5 tahun. 1,5 tahun aja segini. Nih, kecil. Tapi kalau daging ini udah berisi nih. Kalau daging sudah berisi, tidak kalah dengan Jawa Randu walaupun kecilnya segini. Dagingnya, karena biasanya faktor selisih dagingnya itu berkaitan dengan kambing kacang. Bahasa orang di sini ngomong selisihnya ya lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Tapi masalah harga, sekali lagi masalah harga kambing kacang dengan Jawa Randu itu berbeda. Kalau kacang itu cenderung lebih murah. Ya, walaupun sama-sama dibesarkan selama 2 tahun, lebih bagus harga Jawa Randu ketimbang kambing kacang. Kambing kacang itu kalau segini ya, ini harganya kurang lebih ya 15 atau 16 secara umum lah dengan Jawa Randu. Cuman kalau masalah daging, dengan harga Jawa Randu yang 16 masih banyak ini. Kalau secara ukuran gitu loh, sejuruan harga ini. Kalau postur tubuh ini bisa besar tapi nunggu waktu sampai 4 tahun. Dia lebih bulat, lebih gede gitu kan. Ini masih 1,5 tahun. Ini kalau ini ya dari beranak pinak ini. Indukannya bisa, pejantan ini bisa mengawini indukannya. Artinya kalau secara genetik tidak bisa tidak bisa diselamatkan lah, bukan faktor pejantan kacang lain ini artinya beranak pinak di sini, indukannya bisa ganti-ganti pejantannya juga ya mengawinkannya dari satu keturunan yang sama. Kalau ngomong rusak genetik di kambing kacang tidak mengenal itu, tidak mengenal bahasa merusak genetik. Artinya ya umum terjadi di desa manapun. Mungkin di daerah Anda juga sering terjadi. Jarang orang berbicara tentang recording, berbicara tentang darah gitu kan, untuk menghasilkan kualitas kambing yang baik gitu kan. Kalau berbeda dengan kambing impor gitu loh. Kambing impor itu kan seperti bur itu. Seperti bur itu harganya lebih mahal. Bur itu ya tetap kambing pedaging yang memiliki postur tubuh pendek sama, tetapi bobotnya bisa lebih banyak secara daging lah, bobotnya lebih besar. Terus harganya juga mahal kalau di sini. Kalau mau disilang antara bur dengan kambing kacang sebenarnya sama-sama kualitas daging, kambing pedaging. Nah ini biasanya kalau di sini jarang ada bur disilang dengan kambing kacang, tapi rata-rata bur disilang dengan kambing Jawa Randu, PE atau Rambon gitu. Itu biasanya kalau di sini. Kalau kacang kecilnya ini kayak gini ini bisa jelek banget lah, kacang itu kecilnya bisa jelek. Tetapi kalau sudah mulai umur 6 bulan ke atas, 7 bulan dia baru menunjukkan badan yang bagus. Kalau masih kecil
umur 1 bulan, baru lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kayak sebotol itu, kecil banget, kayak nggak tega lihatnya itu. Tapi ini spesialis kambing kacang di sini, artinya yang jumlahnya banyak, kandang koloninya juga. Ini kan biasa diumbar kalau di sini di angon, di perkebunan. Nanti siang, ini biasanya siang habis duhur, nanti menjelang maghrib dia pulang gitu. Ini ya namanya kambing ya, kalau di angon itu ya yang milik ya pemiliknya itu ya susah nyarinya, tetapi dia akan mengelompok masing-masing. Di sini ini terbagi menjadi berapa kelompok gitu, bisa nanti kalau waktu pulang dia akan pulang sendiri, terkadang memang ngumpul sendiri di saat-saat menjelang maghrib. Ini terbiasanya seperti itu kata pemiliknya. Nah, untuk betina indukan kayak gini nih besarnya, yang besar segini ini, betina segini ini bisa nih, besar nih kan, itu yang hitam yang ada keluntungannya, ada bunyi-bunyinya itu. Ini butuh waktu besar segitu, itu butuh waktu sekitar di atas 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun dia bisa besar. Dia bisa besar badannya, kalau yang betina itu seiring dengan banyaknya dia beranak. Kambing ini bisa sampai 10 kali beranak, bisa sampai lebih gitu kan, masih terhitung masih kuat. Berbeda dengan Jawa Randu gitu kan. Jawa Randu itu tidak semuanya bisa sampai beranak sampai 10 gitu, kadang 5 udah tua, 7 udah nggak kuat. Kalau ini aja udah, kata pemiliknya lama, ini udah beranak pinak sampai ini anaknya banyak sekali. Ini dari awalnya ya cuman sedikit, artinya indukan 2, pejantan 1, terus kemudian beranak pinak bertahun-tahun. Habisnya kalau di sini nih, kalau habis nggak ya, karena kembali lagi pada umumnya kambing itu ya sakit, terus kemudian dipotong atau dijual. Tapi kalau kambing ini secara daya tahan tubuh lebih spesial, lebih kuat ketimbang kambing-kambing yang lain, karena ini kambing endemi asli Indonesia. Sebelum ada PE, sebelum ada Etawa gitu kan, sebelum ada Bur, sebelum ada yang lain, ini asli kambing Indonesia, asli ini. Kalau ngomong di antara pecinta peternak ini, jarang yang berternak kambing kacang itu dalam skala banyak. Karena kan kambing kacang secara ekonomi gitu, secara ekonominya harga jualnya terhitung murah. Kalau di sini terhitung murah, berbeda dengan Jawa Randu. Anggaplah selisihnya, kalau Jawa Randu itu 2 juta pejantannya, mungkin kambing kacang sekitar 1,5 juta. Kalau betinanya kayak gini ya mungkin bisa ada yang sama harganya, bisa agak selisih beda, tergantung besar kecilnya lah. Tapi ya umum-umum kayak gini ya 1,5 juta gitu kan, 1,700,000 kalau yang betina besar-besar ini, walaupun sudah tua gitu. Kalau yang muda-muda kayak gini, yang masih kecil-kecil kayak gini nih, kacang itu ya paling harga berapa sih? Kadang-kadang orang nggak tega kalau mau jual kan. Ya rata-rata untuk sendiri konsumsi lama gitu kan, tabungan gitu. Kalau untuk secara ekonomi bagus di Jawa Randu. Kalau Jawa Randu sepengetahuan saya itu silang antara kambing kacang dengan kambing Etawa, atau itu menjadi Jawa Randu, naik lagi menjadi Rambon, kalau di sini Koploh gitu kan, Jumbuan. Itu ya ras-ras silang-silangan semua lah. Kalau yang masih murni ini kambing kacang. Ya mudah-mudahan ini secara informasi bisa nostalgia lagi lah tayangan di kambing kacang, karena agak sulit gitu kan. Cukup langka memiliki kambing yang seperti ini banyak, khusus kambing kacang. Terkadang hanya sekali lagi, terkadang di peternak itu hanya ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jarang yang 3 ya, 4 ya ada, 3 ya ada, tapi jarang. Kalau yang jumlahnya cukup banyak ini di sini, hanya di sini.
Sementara yang saya tahu hanya di sini. Kalau yang lainnya sudah banyak di Jawa Randu, naik ke lagi Jawa Randu Suporan. Kalau di sini ngomong koploh, naik lagi ngomong jumbuan gitu kan. Nah ini kalau di sini ini semangat pemirsa untuk peternak dimanapun berada. Ini untuk nostalgia kerinduan yang pecinta kambing kacang. Terima kasih, semangat. Apapun ternaknya, yang penting yakin, yang penting bahagia, yang penting bisa kita bisa menghibur diri lah, karena kambing-kambing itu kan, kita ternak kambing bisa menghilangkan stres, menghilangkan kepenatan, menghilangkan jenuh gitu kan. Dengan aktivitas harian, dengan ternak kambing kita bisa terhibur. Jangan anggap bahwa ternak kambing itu adalah beban sehingga pekerjaan Anda itu ditinggalkan. Ya kalau bisa apapun pekerjaannya, tetap ternak kambing, tetap bekerja. Sembari bahwa ternak itu menguntungkan, kerja juga ya tidak boleh ditinggalkan. Kalau memang sudah kapasitas banyak di atas, ya bisa menjadi kebutuhan harian atau bulanan atau tahunan, mungkin pemirsa semuanya bisa fokus di kambing. Kalau kemudian keterbatasan lahan, keterbatasan sumber pakan, ini kemudian menjadi diskusi yang terus menerus, yang selalu dipertanyakan di setiap kali tayangan. Ya kuncinya kalau memang pertanyaannya hanya selalu itu, saya yakinkan kepada peternak dimanapun berada bahwa nabung, terus kemudian hasilnya, entah itu dari kerja, entah itu dari kambing, kita belikan tanah kurang lebih 1/4 hektar atau setengah dari 1/4 hektar itu ya 25 kali 50 bisa buat beternak. Nanti kalau masalah pakan kita mencari lagi di sumber yang lain. Kalau kemudian nabung lagi, kemudian hasil itu bisa menambah untuk membeli lahan, untuk menanam rumput, maka kemudian semangat lagi. Intinya jangan lelah, berhenti berusaha. Jangan jadi orang pemalas, jadi orang manja, jadi orang selalu kalah dengan keyakinan, selalu mempertimbangkan tenaga, bahwa tenaga macam-macam ini. Orang yang selalu banyak pertimbangan tentang hidupnya untuk ngomong rugi dan lain sebagainya tidak akan maju. Orang yang maju itu orang yang mau mengalahkan kemauannya, kemalasannya, mau merubah sikap pola hidupnya, terus mau berusaha dengan baik. Itulah orang yang maju. Intinya itu, semangat buat peternak dimanapun berada. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih.